Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulandari, NPM 2020 1557, kelas 4 PB, jurusan akuntansi di Universitas Shahid Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan dengan dosen pengampu saya, Pak Hendy Nyale, tentang atau temanya kali ini Control System Strategic. Saat ini saya akan menjelaskan tentang Strategic Control System. Yang pertama, pengertian pengendalian strategik. Pengendalian strategik selain memantau bagaimana baiknya suatu organisasi dan membuat semua pihak mencapai tujuan-tujuan sekarang atau bagaimana baiknya perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber yang ada. Pengendalian strategik juga menjaga motivasi para pekerja difokuskan pada menghadapi masalah-masalah penting suatu organisasi sekarang dan mendatang, dan bekerja sama untuk mendapatkan solusi-solusi yang dapat membantu suatu organisasi untuk tampil lebih baik sepanjang waktu. Lalu, di next selanjutnya, untuk menguasai bagaimana baik strategi dan struktur yang bekerja, para manajer membangun ukuran-ukuran kinerja spesifik yang mengakses bagaimana baik 4 blok bangun keunggulan bersaing dapat dicapai. Yang pertama itu efisien dapat diukur dengan tingkat ongkos produksi, jumlah jam diperlukan untuk memproduksi suatu produk, dan biaya-biaya bahan mentah. Lalu ada mutu dapat diukur dengan jumlah yang ditolak, jumlah produk caca yang dikembalikan oleh para pelanggan atau diretur, dan tingkat keandaian sepanjang waktu. Inovasi dapat diukur dengan jumlah atas produk-produk baru yang diperkenalkan, waktu yang diperlukan untuk membangun generasi berikutnya atas produk-produk baru versus persaingan, dan ongkos atas pengembangan produk. Tanggapan kepada para pelanggan dapat diukur dengan jumlah para pelanggan. Sistem pengendalian strategik atau sistem strategic control system adalah serangkaian sasaran formal, pengukuran, dan sistem-sistem umpan balik yang membimbing para manajer strategik untuk mengevaluasi apakah suatu perusahaan mencapai prioritas efisien, mutu, inovasi, dan tanggapan pelanggan, dan mengimplementasikan strategi tersebut dengan sukses. Ini menurut Hill and Jones 1998 2-385. Suatu sistem kendali yang efektif harus mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama itu variabel, informasi akurat, dan timely manner. Terus, mendesain suatu sistem kendali strategik yang efektif memerlukan 4 langkah. Langkah pertama, menetapkan standar atau establishing standards. Jadi, standar akan digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi kinerja dari suatu perusahaan, suatu unit kerja, perusahaan, ataupun organisasi secara keseluruhan. Pada umumnya, standar dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama itu tangible atau terukur atau nyata. Tangible itu apa sih? Tangible adalah standar yang dapat diukur dan nyata. Biasanya disebut juga dengan standar yang terukur. Standar terukur yang ditentukan oleh manajemen dapat berupa standar waktu yang harus dicapai, time, standar biaya, standar penjualan, standar pangsa pasar, standar produktivitas, hingga laba yang harus dicapai atau profit. Terus intangible, tidak terukur atau tidak terwujud. Intangible adalah standar yang tidak dapat diukur secara moneter ataupun angka. Standar ini lebih sulit untuk diukur jika dibandingkan dengan standar tangible. Contohnya, standar intangible seperti sikap dan tingkah laku seorang karyawan, penyimpangan pekerjaan seorang karyawan, kreativitas karyawan, ataupun kesetiaan pelanggan. Nah, lalu langkah kedua, mengukur kinerja.
Performance adalah hasil akhir dari aktivitas, di mana pengukuran digunakan untuk memilih penilaian performasi tergantung pada penilaian perusahaan dan tujuan yang akan dicapai. Langkah kedua dalam fungsi pengendalian manajemen adalah mengukur kinerja. Manajemen akan dapat lebih mudah mengukur kinerja apabila unit atau satuan ataupun kriteria kinerja telah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya, pengukuran kinerja harus berada pada unit atau satuan yang sama dengan kriteria yang telah ditentukan. Unit atau satuan atau tolak ukur harus didefinisikan dengan baik dan seragam sepanjang proses pengukuran atau penilaian ini. Misalnya, jika kita menentukan standar produktivitas adalah dalam bentuk satuan presentasi, kita harus tetap menggunakan presentasi untuk mengukurnya dan tidak boleh menggunakan satuan lainnya seperti biaya atau rupiah untuk mengukurnya. Langkah 3, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan. Comparison of actual and standard. Langkah 3, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan. Comparison of actual and standards. Langkah penetapan standar dan langkah pengukuran kinerja pada dasarnya adalah langkah persiapan. Jadi langkah yang pertama dan kedua itu adalah langkah persiapan, sedangkan langkah perbandingan ini merupakan langkah aktif yang harus dikerjakan oleh manajemen. Penyimpangan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja aktual dengan target atau standar yang ditetapkan. Seorang manajer harus mengetahui dan dua hal dalam langkah ini, yaitu bentuk penyimpangan yang terjadi dan penyebab terjadinya penyimpangan. Sebagai contoh, jika biaya alat-alat tulis terjadi kenaikan dari target 5% menjadi aktual 8%, maka penyimpangan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan minor atau kecil. Namun di sisi lain, jika tingkat cacat produksi bulanan meningkat terus-menerus, maka dapat dikategorikan sebagai penyimpangan besar yang harus segera diambil tindakan perbaikan. Setelah mengetahui penyimpangan yang terjadi, seorang manajer harus segera mencari penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Langkah 4, mengambil tindakan koreksi atau perbaikan, taking correction. Langkah 4, mengambil tindakan koreksi atau perbaikan, taking correction action, corrective action. Begitu penyimpangan dan penyebab penyimpangan diketahui, tahap selanjutnya adalah mengambil tindakan perbaikan. Jika penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan yang kecil yang dapat diterima, maka tidak perlu dilakukan tindakan korektif. Namun jika penyimpangannya penyimpangan besar, maka kita harus melakukan dan melampaui batas, maka harus segera mengambil tindakan perbaikan dan mengambil tindakan pencegahan supaya tidak terjadi di kemudian hari. Contohnya, target tingkat kecacatan, reject rate, produk diproduksi yang dapat diterima adalah 2%. Namun pada aktualnya tingkat kecacatan produk diproduksi adalah 55%. Tingkat kecacatan tersebut telah melampaui batas yang dapat diterima sehingga diperlukan penyelidikan terhadap penyimpangan tersebut. Setelah diselidiki, ternyata yang menyebabkan tingkat kecacatan produk ini adalah adanya pengaturan mesin yang salah. Dengan diketahui penyebab terjadinya penyimpangan tersebut, maka kita harus mengambil tindakan perbaikan, yaitu mengatur kembali mesin tersebut ke pengaturan yang benar dan memberikan indikasi di mesin supaya tidak terjadi pengaturan yang salah di kemudian hari. Lalu ada activity based costing, aktivitas berdasarkan pengeluaran. Baru-baru ini dikembangkan sebagai metode accounting untuk mengkalkulasikan indirect and fixed cost untuk individual produk atau produk lines berdasarkan nilai tambah aktivitas yang terjadi dalam produk ini. Metode accounting ini sangat berguna dalam menentukan analisis value change dalam aktivitas perusahaan untuk menentukan keputusan. Price risk management, proses terintegrasi untuk mengatur ketidakpastian yang dapat berpengaruh negatif atau positif yang
atau positif yang dapat berpengaruh terhadap tujuan perusahaan. Proses menilai risiko meliputi mengidentifikasi risiko dengan menggunakan skenario analisis atau brainstorming atau dengan melakukan pengukuran risiko itu sendiri. Lalu meranking risiko dengan menggunakan scale of impact atau yang semacamnya. Mengukur risiko dengan menggunakan agreed upon standard. Ada primary measures of corporate performance. Analisis merekomendasikan menggunakan metode yang dapat mengevaluasi strategi yang sukses atau gagal. Beberapa metode di antaranya traditional finance measures, stakeholder measures, shareholders make value, dan balance scorecard approach. Traditional finance measures diantaranya yaitu ROI, return of investment, earning per share, return of equipment, and operating cash flow. Stakeholder measures, setiap stakeholder mempunyai pemikiran masing-masing untuk menentukan sebaik apa performance perusahaan. Kriteria ini secara umum berhubungan dampak aktivitas perusahaan dengan keinginan stakeholder, baik secara langsung maupun tidak. Lalu ada shareholder value, dapat didefinisikan sebagai present value of anticipated future stream of cash flow from the business plus the value of the company if liquid. Nilai saat ini dari perkiraan pengeluaran cash flow secara besar yang telah diantisipasi dari kinerja perusahaan jika perusahaan dilikuidasi. Terus ada balance scorecard approach using key performance measures. Balance scorecard menggabungkan pengukuran finansial yang menyatakan hasil dari tindakan telah diambil dengan pengukuran operasional berdasarkan kepuasan pelanggan, proses internal, dan inovasi serta pengembangan perusahaan. Manajemen seharusnya mengembangkan tujuan atau sasaran di 4 area di bawah ini. Yang pertama, financials, bagaimana kami terlihat di shareholder; customers, bagaimana customer melihat kita; internal business perspective, apa yang mesti kita lampaui; innovations and learning, dapatkah kita meneruskan peningkatan dan menciptakan nilai lebih. Sekian materi yang tentang pengendalian sistem strategik ini yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.